Halo, perkenalkan nama saya Jessica Salainti dengan NIM 2374201066, kelas A123 reguler, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Sejarah mencatat bahasa Indonesia sebelumnya berasal dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa berhubungan di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Saat itu, bahasa Melayu digunakan juga sebagai bahasa perdagangan oleh para pedagang dari luar Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu juga dapat dijumpai pada beberapa prasasti seperti prasasti Talang Tuo di Palembang dan prasasti Karang Brahi di Jambi. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia juga dapat disorot pada sejarah Saman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pembelajaran budaya hingga penyebaran agama. Dijelaskan dalam situs Direktorat SMP Kemdikbud, bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Kemudian bahasa Melayu diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, pedagang, dan kerajaan. Pada era perjuangan kemerdekaan, bahasa Melayu kemudian dapat diketahui dalam persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, di mana para pemuda mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Semenjak itu, kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia dan disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia dilansir dari Balai Bahasa Papua, bahasa Indonesia sebagai media berkomunikasi masyarakat. Masyarakat memiliki beberapa fungsi berikut. Yang pertama adalah menjadi lambang kebanggaan bangsa, sebab bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional atau jati diri dari penduduk negara Indonesia. Yang ketiga, menjadi alat perhubungan antar warga, daerah, dan budaya. Melalui bahasa Indonesia, makan dapat menghindarkan masalah, kesalahpahaman masyarakat majemuk. Yang keempat, bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku di Indonesia yang memiliki budaya yang berbeda satu sama lain, sehingga bahasa Indonesia ini memiliki sifat sebagai pemersatu bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia berkaitan dengan sejarahnya. Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam 3 kategori, antara lain yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan pada pemuda pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahasa resmi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi digunakan sejak ditetapkan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga, bahasa internasional.
Bahasa internasional lanjut berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Hal ini juga didukung pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Jadi, itulah sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional dan perkembangannya. Sekian, terima kasih.